Al keadaan jangan dapat. Betul belinya bayar saja belinya. Dia hal dari tabukir. Sunahkan akan tabukir. Berangkat pagi. Hal keadaan tabukirnya masyarakat. Hal keadaan berangkat pagi orang itu berjalan. Larakiban tidak berkendaraan, karena ini adalah beribadah kepada Allah, maka harus menunjukkan sikap sebagai hamba Allah. Tidak berkendaraan. Jadi yang sebenarnya maksiat yang sebenarnya kenapa dilahat oleh Nabi? Karena anjuran atas demikian maksiat demikian ma'al ghairi beserta selainnya anjuran berjalan. Beserta ada anjuran-anjurannya lain. Dalam hadis yang meriwayatkan akannya hadis oleh para pengarang sunnah yang keempat, sunnah Abu Daud, sunnah Tirmidzi, sunnah Ibnu Majah, sunnah Baihaqi. Benar bukunya napuk bohong. Napuk bohong. Sunnah Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi, atau deh. Ini apa? Pani nasa ikon. Tadi mau mesti punya nasa ini. Wahasanahu Tirmidzi dan menghasankan akarnya hadis oleh Tirmidzi. Kan beda tuh sunnah sittah, sunnah 6, sunnah 4. Kan? Masalah hadis jaring nanti. Lah masalah hadis yang boleh fokus buat masalah hadis kan. Karena nyun tengok fokus banyak buat raya menjauhan maklum. Karena nyan yang penting tak watilang forum. Yang kenyan dua penting tak. Mudawa banyaknya mudawa. Galak mudawa. Dapat terang. Wasahahu Ibnu Hibban wal Hakim dan mensahihkan akarnya hadis oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Ala syarti Syaikhain. Beliau sahihkan dengan standar Syaikhain. Pakai standar Syaikhain. Standar di situ artinya standar riwayat. Riwayat yang dipakai adalah riwayat Syaikhain. Jadi hadis riwayat Hakim tapi standar Syaikhain. Jadi artinya hadis itu sahih di bawah derajat riwayat Bukhari Muslim, ya, tetapi tidak jauh-jauh amat di bawah. Tidak ada urutannya nomor 3. Kan? Setelah Bukhari, Muslim, lalu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh riwayat yang lain tapi menggunakan standar Syaikhain. Itu standar Syaikhain. Ya, periwayatnya adalah riwayat alam kok dibatu nama asal disaki lagi dengan medikin. Tidak cuma medikin, ya tokotir beli dua tokotir. Mana tahu khotir matongka. Banyak tongka kadang si putih gimana? Awalnya sih kok bisa kilatin dengan tenang. Betul. Kan? Tapi yang hebohnya, urang cik lagi nyamu deja. Kena urang modeja aja, cik lagi nyamu deja. Mode krek koro, cik anjut
Anjir lantam ya. Punya lantai aja bingung ji, ngondoy melangkah, mau belahui. Banyak Darussalam aja tungku Usman Hamid. Nya cik hande lantamnya. Cik tajamnya. Moyo tak apa tajam tak bingung je pancar aja. Eli sakinah menurut roh berarti. Ya sakinah tu syekh biasa bisyek berarti kan. Bisa kina dia baca sikina untuk bikin inong. Ya hadis fi Syekhain, karena hadis Syekhain apa hadisnya? Idza ataitumus shalah fa'alaikum bisakinah. Dia baca sikin, saya bawalah pisau. Idza ataitumus shalah, bila mendatangi oleh kalian akan sembahyang, menyejak sembahyang, niscaya hendaknya atas kalian dengan ya sholat termasuk sholat itu. Nah, ini kok pakai mati. Nah, wa huwa mubayyinun lil murad, dan bermula dia hadis yang lainnya, idza ataitumus shalah fa'alaikum bisikina, pada bisikina bisakina. Sakinah wa mawaddah warahmatullahi wabarakatuh. Itu mubayyinun, menjelaskan oleh dia hadis bagi pengertian yang dikehendaki daripada firman Allah. Firman Allah, bila telah diseru untuk sembahyang daripada urut Jumat, tidak bila telah ada, bila telah diseru untuk sholat daripada urut Jumat, niscaya fas'au ila dzikri, niscaya is'au, berjalan cepatlah oleh kalian. Sa'i itu kan jalan cepat kan? Nah, niscaya berjalan cepatlah oleh kalian kepada mengerti. Jadi kalau melihat kepada lahir hadis, zahir firman, melihat kepada zahir firman, ya jemaahnya hanya langkah awal, hanya slow ya. Ya. Kalau melihat zahir ayat, fas'au ila dzikrillah, berjalan cepatlah oleh kalian kepada sa'i itu kan jalan cepat kan? Ya. Ini kalau lihat zahir firman, ya jemaahnya hanya lama-lama. Ya, harus jalannya jalan cepat. Dan makanya yang dimaksud is'au artinya umdu, pergilah oleh kalian. Jadi pengertian berjalan cepat artinya pergi. Nah, pergi ini yang dimaksud dengan pergi adalah sakinah, pergi dengan benar. Kan? Sama seperti apa? Orang mau lepas kepergian manye, berangkatlah dengan tenang. Jangan pegabat laku, tinggal boleh kena laku. Nah, kamu jak kerja, selamat berangkatlah dengan tenang. Kamu doakan nanti ya. Nah, jadi pengertian ayatnya. Oh kamu adu ayat ngon hadis. Hadis katakan, idza ataitum shalah fa'alaikum bisakinah. Menyenejak temayang, jak ngon tenang. Mamanya sa'yu, kalau jalan cepat itu tidak tenang jalan cepat. Dan tadi kamu adu ayat hadis. Dan yang dibahas surah awalnya majas berarti is'au itu diartikan untuk pergi. Ya, sehingga karena is'au ini artinya pergi, berarti ya yang dikehendaki itu pergi dengan tenang. Ini majas itu majas mursal ala kahji pun dia.
kan? Sama seperti urung keling tak pegah putih dah kah do. Kan? Jadi is'au di situ jalan cepat artinya jalan tenang. Kan? Jadi majas berarti majas. Kan? Majas mursal kita alakahnya itu dia alakahnya berlawan. Kan? Itu tentang alakah dia. Indah no. Turun dah danjong. 1 tambah 1 5. Carong dah aku anak toka. Turun bangai tangga carong. Pak carong 1 tambah 1 5. Nah, nyambangai beki dia begai berarti kok begai carongan. Nanti mangke nyampu maksud begai carong. Kata cik nak begai bangai. Jadi lupa tak carong tadi ke bangai. Nah, jadi menan madu hadis muayah menan madu hadis muayah tunjuk kau madu hadis muayah kan mojek ke Wahabi lah dibahas solusi awalnya ke Wahabi karena mereka tidak ada usul fiqh, tidak ada rule of the law. Tidak ada rambu-rambu hukum. Nah, pola undang-undang untuk pengalian hukum. Jadi ketika madu hadis muayah di masyarakat, kau madu hadis muayah kan, kakulah kacau ayah nonton. Jadi mulai Jumatnya balap menjak Honda dijak balap ni. Kan? Mulai jak motor, ya balap ju bertajam dengan motor kan. Todong itu rempok pok. Kan? Gimana? Jadi nya menyojek hamal kalau masih bisa dijamak, ayat dengan hadis. Nah, kalau bisa dikompromikan. Nah, jadi tiba cara kompromikan dia majas berarti is'au. Nah, is'au itu bermakna umur pergi, bukan berjalan cepat. Jadi artinya bila telah diseru untuk sholat daripada hari Jumat, maka pergilah kepada melihat Allah. Kemudian kepergian ini dijelaskan oleh Nabi. Kepergian itu bisakinah, medikin. Nah, tadinya maunya kalau terjemah Al-Quran. Nah, fas'au ila dzikrillah, bergegaslah. Jadi pengertian bergegas kan buru-buru berarti. Nah, bergegaslah, fas'au ila dzikrillah, bergegaslah. Berarti kan buru-buru pergi ke masjid. Nah, jadi kita pakai terjemah, apalagi orang awam kalau pakai terjemah yang kata baca mumpung. Kan? Mumpung Nabi kena dampuan, maka makarat-karat aja. Pasal ila dzikrillah pang dampuan Nabi. Dengar wajib lumpuh gaji sakinah. Mungkin perlahan-lahan kita malingkan mungkin. Bukan ambil sakinah, kau karatnya pasal ila dzikrillah. Akhirnya kabut lah mbak tu. Kabut lah. Malik. Terjemahan ni. Yang saya ni kahafai leplo juz, berarti bermakna wati icuk surah kalinya icuk surah. Ya hafai leplo juz. Kan? Apa hafai leplo juznya Wahabi, hafai leplo juz. Tanya mana wati dah hafai Quran. Hadis pun dah apa wati kena khutbah Jumaat. Kalau khutbah ingat le hadis mengaya tu. Baca apa ayat kau dia wati kena ceramah. Nah, dia kan ingat le. Ya. Tapi lu menang, punya ke apa Quran tau.
apalagi kita sudah dewasa kok menurut usia kan, dewasanya kan mbak sikap, mbak perilaku itu dewasa, karena nggak ada usia untuk dewasa. Dan kadang orang usia 10 tahun udah dewasa, kan? Ya ada dikatakan dalam kitab balik, kan? Balik belum tentu orang dewasa dia balik. Nah, kalau orang sudah dewasa, untuk hafai Quran, hafainya hafai roh. Yang penting dia bisa disiplin dan punya target. Ya, setahun itu mau hafal berapa juz? Setahun itu kalau cuma hafal 1 juz setahun, sehari 1 ayat saja dia hafal. Kan? 1 ayat dia hafal setahun berarti kan 360 ayat. Enggak pada juzusan. Kan 1 juz lebih itu. Kan? Kalau dia ingin hafalan, 1 hari 1 ayat. Nah, orang pertama berarti alif lam mim berarti alif lam mim. Jika tambah tadi kalau kita bola raiba fi hudan lil muttaqin. Nah, orang tu tambah non tambah ayat. Nah. Ya Allah. 2 tahun enggak paduk mah. Ya, sudah 400 paduk mah. Mau itu 400 lebih kita. Kenapa ni dah apa tu? Kat 70 lebih. Kan? Daripada kita untuk hafal Quran, kita pergi ke lembaga, ke tempat pendidikan hafal Quran, urangnya tajuk pem untuk awasi ranyo. Setor ayat untuk. Jadi kan tajuk pem kan, nyempak pem, kan? Tinggal setor ayat, ke awasi. Mau tanah kapoh. Kan bagai tajuk P untuk poh danyo. Kan? Mau nyantang apa? Nyoba lu nyambangan kecuali mau 7 ton, 8 ton je lainnya. Dan karena anak disiplin maka nyo karayu. Itu kayak tajuk P Pak gua untuk awasi danyo. Kan? Baik, lu ngomong apa itu tiuro tak buaya menyepanu ada gua tak buaya alif lam mim tiuro maka ada mungkin urut pertama alif lam mim mentah nah itu jadi yang penting itu disiplin. Dan is'au ila dzikrillah artinya umdu, dan bacaan umdu ini kama quri'a bihi, sebagaimana dibaca dengannya umdu. Ada qiraah adanya, tapi yang qiraah syadz. Dan ada syadz karena qiraah adanya syadz, cuman syadz itu cuman tidak boleh dibaca Al-Qur'an. Dan dengan qiraah syadz. Jadi ada qiraah idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah famdu ila dzikrillah. Bukan fas'au tapi famdu ila dzikrillah. Famdu ila dzikrillah. Maka pergilah kepada ingat Allah. Wa fi rawdatika asliha taqidul masyi ila al-jum'ah ala sakinatin. Terdapat dalam rawdah seperti asalnya rawdah. Apa dalam rawdah? Mengkait masyi, mengkaitkan berjalan kepada Jumat. Jalan artinya sakinah, jalan dengan tenang. Ya berjalan saja, bukan berjalan itu berjalan cepat. Kalau berjalan cepat namanya sa'yu. Ya. Terdapat dalam rawdah seperti asalnya rawdah. Apa dalam rawdah seperti asalnya? Mengkaitkan berjalan kepada Jumat. Nah, berjalan kepada Jumat ala sakinah dengan tenang. Nah, dikaitkan dengan apa? Mengkaitkan berjalan kepada Jumat dengan tenang. Dikaitkan dengan malam yazikil waktu. Dikaitkan dengan jadi masulah masin salabim. Aku masin salabim dia merubah yang dia mentakwil, merubah fi'il menjadi masdar. Ketika masin salabim berarti ya
Mas Daria, jadi Mas Daria punya bahasa milenial masin salabin, kan? Jadi tidak usah dimaknakan berarti kalau dia Mas Daria. Kalau laki-laki, kalau perempuan Mbak Maria, Mbak Daria. Ya, dikaitkan dengan lam yadikil waktu. Jadi mana saya maknakan nama itu Mas Daria. Dia cuma merubah fiil menjadi masdar dari segi tafsir, dari segi pemakna. Nah, jadi tidak usah dimaknakan. Dikaitkan dengan lam yadikil waktu, dengan tidak sempit waktu. Itu dalam rodah. Jadi dalam rodah berjalan tenang itu bila tidak sempit waktu. Kalau waktunya sudah sempit, apalagi dikejar anjing, lari. Kan? Jangan dia konsisten, dia komit dengan hadis, kan? Dia komit dengan prinsip dia. Itu hadis menyuruh begitu, pergi dengan tenang. Itu ada waktunya orang, dia tahu kapan dia harus konsisten dengan komitmen dia dan berpaling dari komitmen. Orang kalau konsisten dengan harus berpegang kepada ini, dikejar anjing, nggak plung, dikejar. Nah, dan terdapat dalam roda seperti aslinya juga, annahu la yata'a ila ghairihi. Terdapat dalam roda seperti aslinya juga, annahu sesungguhnya al-syai'an itu la yata'a ila ghairihi, tidak berjalan cepat oleh dia seorang. Jadinya kok kamu aduh, itu di ayat dikatakan fasau. Habis itu di roda dibilang la yas'a. Kan di Al-Quran. Ya, is'au di ayat itu artinya masih ataupun undu, madi. Pergi. Artinya jangan maknakan is'au di ayat itu dengan berjalan cepat. Kan? Kalau sudah dijelaskan di hadis bahwa pergi Jumat itu sakinah, pergi Jumat itu dengan tenang. Jadi is'au di ayat jangan maknakan is'au. Sehingga dalam rodah dikatakan la yas'a ila ghairiha minas sholawati, pakai aidan lah, dan tidak berjalan cepat oleh dia seorang kepada selainnya Jumat. Apa selain Jumat? Adalah daripada sholat. Dan tidak berjalan cepat kepada sholat selain Jumat, aidan tidak berjalan cepat. Sholat yang lainnya tidak boleh berjalan cepat juga. Nah, tidak berjalan cepat juga artinya is'au pada firman is'au di situ bukan bermakna berjalan cepat, kan? Ataupun orang samarkan makna berjalan cepat itu dengan bergegas oleh negara. Gimana saudara bergegas? Kan? Buru-buru. Kan? Bente kayak begini itu enggak ada banyak buku karapi kawan. Jaju buru-buru. Itu kile kok pakai jakrong kawan. Berbimbang oleh dianya seorang ketika di jalannya seorang dan ketika hadir dengan seorang. Hadir itu kabar masjid, kan? Cuman ketika hadirnya qoblal khutbah. Nah, ketika hadirnya sebelum khutbah. Nah, sibuk ngumpul, sibuk menqiraah ataupun berzikir, sibuk dengan baca Quran ataupun berzikir, maupun bersalawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu. Jadi dalam perjalanannya itu dia juga kan, kalau terlalu mentau mak jalan, kan, dan menantu bang masjid dia dia mantap kalau terlalu mentau. Sampai Quran. Baca Quran qul Allah entah lalu ulang dan sampai imam dah khutbah. Ada qul Allah entah ulang lupa khabar qul Allah. Apa itu bermula Allah. Apa itu bukan?
Nah, gitu. Jadi di jalan dan di masjid sebelum khutbah dia sibuk dengan baca Quran dan berzikir atau zikir atau selawat. Bermula kata tarik itu ditambahkan akan gaya kata tarik atas muharram dan selain. Jadi dalam muharram ada itu kata tarik. Dalam muharram cuman ayat syabila fi hudurihi, sibuk oleh dia dengan seorang ketika hadirnya seorang, ketika kana awak masjid, wate kana awak masjid, sibuk dengan qiraah ataupun di Imam Nawawi kita mah jalan apa dengung kildek, saya mau jalan dan pakai headset lah, tidak cuma pakai headset, kan? Lagu Eminem, dengar lagu Eminem baca jalan pakai headset, baca jalan juga waktu tanah masjid mah. Nah, ya sejak dari jalan mak punya sejak dari jalan kamar lah dari jalan itu kan? Jadi bermula kata tarik itu ditambah akan diajar tarik atas muharram dan lain. Terdapat dalam tanzil, dalam wahyu. Nah, ulang wahyu fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh, dalam rumah-rumah yang mengizinkan oleh Allah akan bahwa turfa' ditinggikan dan disebutkan padanya buyut. Nah, ditinggikan dan disebutkan padanya buyut, padanya rumah akan ismuhu, akan namanya. Jadi kalau sudah di Al-Quran, nah kalau sudah di masjid, maka berzikir kepada Allah. Nah, itu dalil berzikir ketika di rumah Allah. Berzikir ketika di jalan, Pak, dalil zikir ketika di jalan. Dapat dalil zikir ketika di jalan. Dan terdapat dalam Sahihain, apa dalam Sahihain? Maka sungguhnya bermula salah seorang kalian itu dalam sholat, selama bermula sholat itu menahan oleh dia sholat, akan diajak seseorang. Ya, sehingga walaupun dia masih di jalan, ya, walaupun dia masih di jalan, maka ya, karena perjalanan dia ini dalam rangka ibadah, itu yang dia ingat. Sehingga ibadahnya itu bukan dia mulai sejak berangkat, tapi dia mulai sejak dalam pikiran sudah dia mulai ibadah. Ya, apa yang akan dia kerjakan di jalan? Ya, jadi dalam perjalanan itu walaupun belum sampai di masjid, ya, karena niatnya adalah pergi sholat, sehingga ingatan dia akan sholat itu, niat dia akan sholat itu mencegah dia daripada perbuatan-perbuatan selain mengingat Allah. Maka meskipun masih di jalan, maka dia sudah dianggap sedang sholat, walaupun masih di jalan. Nah, karena niatnya ingin pergi sholat, dan ingatan itu menahan dia untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar ibadah, maka dia sungguhnya sholat. Dia sungguhnya sudah dalam sholat. Ini kunjung dari bahwa ketika pergi Jumat itu dia pakai headset dengan Eminem. Saya kena lagu Bantoy, kemana? Parah, kenal kemana ya jalan? Ayo, Itu, makanya ada istiqlal dengan zikir dalam sejarah. Nah, maka semuanya bermula salah seorang kalian. Itu salah seorang kalian itu sholat atau mayang menaji. Selama kekal bermula sholat itu menahan oleh dia sholat akan namanya sholat. Dan terdapat
pada Muslim. Nah, dalam hadis Muslim, apa dalam hadis Muslim? Nah, maknanya sama tapi redaksinya beda. Sama maknanya dengan hadis tadi, hadis yang lain tapi redaksinya beda. Fa inna ahadakum, maka sesungguhnya bermula salah seorang kalian itu bila adalah bermula dari salah seorang kalian itu menuju oleh dia yang salah seorang kalian kepada sholat. Nah, menyengaja oleh dia yang salah seorang kalian kepada sholat. Bahwa siapa salah satu di antara kalian yang menyengaja kepada sholat, menyengaja ini berangkat bahwa si sholat, maka bermula dia salah seorang kalian itu di sholat. Ya, itu dalam sholat. Jadi keberangkatan dia itu, siapa berangkat sholat maka dia sudah dalam sholat. Artinya maka jagalah etika orang yang sholat. Apa etikanya? Efek dengan ini yang mengajar atau pula lagu Roma Irama karena lagu Adi Ujudi terlalu kawan. Itu dan surah hadisnya surah dia yasdamilah fitorihi bikiraatin atau zikrin atau sholat. Yang surah hadis ini cuma surah hadis. Artinya ketika berangkat sholat maka dia menyebutkan diri dengan qiraah, zikir ataupun sholat. Yang pasti ada lewat kampung. Punya tapi mau lagu-lagu terlalu itu bang, lagu bisa sidian. Iya. Wah, kita tadi mau mana baca Quran dong. Kita tadi mau baca Quran terlalu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini ya. Alright. Punya pertanyaan? Saya tanya dulu. Wala yatakhatta riqaban nas, dan tidak melangkahi oleh dia yang seorang akan leher-leher manusia. Jadi ketika sampai mana tempat terdekatlah yang mungkin masuk. Jangan melangkahi leher orang. Nah. Ini yang orangnya, gua hidung buat pintu, itu buat pintu. Gimana kalau lagi? Nah, tidak melangkahi oleh dia yang seorang kan leher-leher orang-orang. Kenapa? Karena anjuran atas demikian tidak melangkahi, beserta selainnya anjuran tidak melangkahi. Dalam hadis yang meriwayatkan akan hadis oleh Abu Daud dan meriwayatkan akan hadis oleh Ibnu dan Hakim dengan standar Muslim. Nah ini tidak disebutkan apa hadisnya. Dari tadi cuma dorongan apa hadisnya belum disebut. Qala fi Rawdah, berkata oleh Imam Nawawi dalam Rawdah, seperti asalnya Rawdah, yang tiba surah tidak melangkah, hukumnya makruh, hukumnya haram, pudibat, dan pemutlak tidak melangkah. Nah, berkata oleh Imam Nawawi dalam Rawdah seperti asalnya Rawdah, illa, sebenarnya dalam Rawdah lah pakai illa. Nah, tidak melangkahi leher-leher orang-orang kecuali bila adalah permulaan suara itu tunggu imum jak, pembelah tunggu imum jak. Dan habis itu mihrab itu tidak ada di samping. Dan mereka dia lagi. Jadi posisi masjid itu seperti labi-labi kedanya. Jadi pintu kan ilikut itu. Nah, tapi menyelabi-labi gua, labi-labi luar itu kok ini kok pintu samping, jadi mana? Jadi kalau dia imam, mihrabnya pun tidak ada pintu, tidak apa-apa dia melangkah.
apalagi imam dianjurkan tidak gelap. Dan ataupun kana baina yadayhi furjatun, ataupun ada di hadapannya seorang ada oleh furjah, ada oleh celah. Nah, ada celah kosong, ada ruang kosong. Jadi orang duduknya di masjid itu tidak rapat. Kan? Nah, jadi di depan itu ada celah kosong. Dia bisa duduk di situ. Ada di hadapannya seorang, ada furjah, ada celah yang tidak sampai oleh dia seorang akan dia celah dengan tanpa melangkah. Ya, melangkahi leher orang. Kalau depan dia ada celah, nah, jalan satu-satunya cuma dengan melangkahi orang, ya. Jadi pengecualian itu artinya apa? Pengecualian itu oleh Syarhil Muhadzab, berkata oleh Imam Nawawi dalam Syarh Muhadzab, fala yukrahu lahu takhati. Jadi ini Imam Nawawi berkutip-kutip juga lam rodah bil illa, kecuali. Kemudian beliau pertegas, nah, dalam Syarh Muhadzab, kecuali itu artinya la yukrah, tidak makruh baginya seorang akan takhati, akan melangkah tersebut. Artinya melangkahi leher. Nah, ini anak makruh artinya baik imam maupun orang yang tidak menemukan celah, melainkan tidak akan sampai kepada celah melainkan dengan melangkah. Nah, itu tidak makruh. Yukamadu hadis kan melarang, jangan melangkahi melangkahi orang. Hadis larang. Nah, ini dari mana Imam Nawawi memahami bahwa kalau imam maka tidak makruh, dan ataupun kalau di depannya ada celah yang jalan satu-satunya cuma dengan melangkahi maka tidak makruh. Dan dari mana pemahaman itu? Amal imam. Nah, adapun bermula imam tidak makruh imam melangkahi orang. Dan wafarduhu bermula asumsinya imam. Nah, bermula asumsinya imam itu fiman. Asumsinya imam ini adalah pada imam. Mana imam nanti ya? Pada imam yang tidak menemukan oleh dianya imam akan jalan. Ya, tidak ada oleh dianya imam akan jalan kecuali dengannya takhati, kecuali dengannya melangkah. Tidak ada jalan lain kecuali dengan melangkah. Adapun bermula imam di mana asumsinya adalah imam yang tidak ada jalan lain kecuali dengan takhati, kecuali dengan melangkah. Adapun imam di mana asumsinya adalah imam yang tidak ada jalan lain kecuali dengan melangkah, itu karena makruhnya darurat. Karena makruhnya karena darurat. Kan? Nah, darurat. Ad-darurat tubihul mahdzur. Nah, ini baginya darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Wa ma ghairu, adapun bermula selainnya imam itu, selain imam kenapa boleh? Artinya orang yang ini asumsinya adalah orang yang di depannya ada celah, yang jalan untuk sampai ke celah itu adalah dengan melangkah. Itu juga menjadi pengecualian, artinya tidak makruh. Apa alasannya? Adapun bermula selainnya imam itu ditafriqil jalsi wara'al murtad. Ya. Itu karena tafrid, karena ceroboh orang-orang yang duduk di belakang puncak, orang-orang yang duduk di belakang celah. Dan kenapa di depannya itu ada celah kosong? Ya, tidak penuhi baris depan itu. Nah, jadi di depan ada celah kosong. Kemudian mereka duduk di belakang celah itu rapat, mereka duduk. Sedangkan di depan ada celah kosong. Jadi karena rapat,
Sehingga orang yang baru masuk ini dia masuk ke celah itu harus melangkahi ya orang. Saat melangkahi itu puana kamar mandi hana malu mandi dan boleh dia langkahi karena orang-orang yang di belakang celah itu takrik, mereka ceroboh kan? Ini karena mereka ceroboh tidak dianggap mengganggu dan ketika melangkahi mereka. Dan mereka ceroboh oleh orang-orang yang duduk di belakang celah, ceroboh bitarkiha, ceroboh dengan meninggalkannya, membiarkannya celah. Sawa'un wajada ghairaha amla. Sawa'un wujida ghairuha. Sama saja wujida ghairuha. Ada ghairuha, ada selainnya celah. Ya, celah di belakang jalisi, celah di belakang orang-orang yang orang-orang yang dulu. Sama saja wujida ghairuha. Ada selainnya celah di belakang orang-orang itu ataukah tidak? Dan artinya sama saja baik. Nah, celah di belakang orang-orang yang dulu itu adalah masih ada tempat yang lain, ataukah tidak ada tempat yang lain? Tidak ada tempat yang lain. Itulah satu-satunya tempat daripada dia duduk di tangga. Nah, ini gimana? Pengecualian ini apakah ketika tidak ada tempat yang lain selain celah itu, ataukah pengecualian ini mutlak? Ya, baik ada tempat yang lain selain celah di belakang orang-orang yang duduk, ataukah tidak ada tempat yang lain? Yang mutlak. Dan karena jalisin wara'a furja, orang-orang yang duduk di belakang celah itu mereka ceroboh dan membiarkan celah. Wasawangkan qaribatan amba'idatan. Dan pengecualian ini juga berlaku sawangkan qaribatan amba'idatan, sama adalah bermula dari celah itu dekat ataukah celah itu jauh. Itu jadi pengecualian. Jadi pengecualian boleh melangkah, pengecualian ini tidak ada larangan melangkah ini. Nah, baik ada tempat yang lain atau tidak, baik celah itu jauh ataupun baik celah itu dekat ataupun jauh. Nah, jadi tetapi, jadi pengecualian tidak ada larangan untuk tahati, untuk melangkah ini. Ini selain imam ceritanya. Kalau selain imam ya darurat namanya. Dan ini selain imam. Nah, selain imam tidak ada larangan yang melangkah untuk sampai kepada celah itu. Ya. Baik ada tempat yang lain atau tidak, baik celah itu jauh ataupun dekat. Tetapi hukumnya beda. Nah, tetapi yustahab, sunat, jika ada baginya seorang ada maudi'un ghairuha. Sunat jika ada baginya seorang ada tempat selainnya celah. Dan disunahkan oleh tahabbah bahwa tidak melangkahi oleh dianya seseorang. Yang pertama, jadi kan mutlak, pokoknya jadi pengecualian. Ada tempat yang lain selain celah ataukah tidak? Nah, baik celah itu jauh ataupun dekat. Tapi porsi hukumnya beda itu, ketentuan hukumnya beda. Ya, pokoknya tidak ada larangan, cuman hukumnya beda. Hukumnya beda akibat kalau ada